Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja kami yang akan datang segera. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami berjaga dan bersedia, sebab Engkau tidak lama lagi akan datang, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, hari ini Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024, berjudul Raja dalam Semaraknya. Ayat tema terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 7 yang berbunyi, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Mari kita ikuti penjelasannya. Oh, betapa banyak orang yang tidak mencari keselamatan jiwanya akan segera meratap dengan sedih. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Kita hidup di penutupan sejarah dunia ini. Nubuatan segera digenapi. Jam-jam masa percobaan berlalu dengan cepat. Kita tidak punya waktu, tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Jangan sampai kita ketahuan tertidur dalam keadaan berjaga-jaga. Janganlah ada seorang pun yang berkata dalam hatinya atau melalui perbuatannya, "Tuanku tidak datang-datang." Biarlah pesan kedatangan Kristus segera disampaikan dalam kata-kata peringatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita membujuk pria dan wanita dimanapun untuk bertobat dan lari dari murka yang akan datang. Marilah kita menyadarkan mereka untuk segera melakukan persiapan, karena kita hanya tahu sedikit apa yang ada di hadapan kita. Biarlah para pendeta dan anggota awam pergi ke ladang yang menghasilkan tanaman untuk memberitahu mereka yang tidak peduli dan acuh tak acuh agar mencari Tuhan selagi dia dapat ditemukan. Para pekerja akan mendapatkan hasil panennya dimanapun mereka memberitakan kebenaran Alkitab yang terlupakan. Mereka akan menemukan orang-orang yang mau menerima kebenaran dan mau mengabdikan hidup mereka untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan akan segera datang, dan kita harus bersiap untuk bertemu dengannya dalam damai. Marilah kita bertekad untuk melakukan segala daya kita untuk menyebarkan terang kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh bersedih, tetapi bergembira, dan kita harus selalu memegang Tuhan Yesus di dalam kita.
Dia akan segera datang, dan kita harus bersedia dan menantikan kedatangannya. Oh, betapa mulianya melihat Dia dan disambut sebagai umat tebusannya. Lama kita menunggu, namun harapan kita tidak kunjung pudar. Jika kita bisa melihat Sang Raja dalam semaraknya, kita akan diberkati selamanya. Saya merasa seolah-olah saya harus berseru keras-keras, pulang ke rumah. Kita sedang mendekati saatnya Kristus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan besar untuk membawa umat tebusannya ke rumah kekal mereka. Dalam karya besar penutup, kita akan menemui kebingungan yang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun, janganlah kita lupa bahwa 3 kuasa besar surga sedang bekerja, bahwa ada tangan ilahi yang memegang kendali, dan bahwa Allah akan mewujudkan janji-janjinya. Dia akan mengumpulkan dari dunia suatu umat yang akan melayani Dia dalam kebenaran. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 252 sampai 254. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health halaman 43 paragraf 4 yang berbunyi, kita percaya tanpa keraguan bahwa Kristus akan segera datang. Ini bukanlah sebuah dongeng bagi kami, ini adalah kenyataan. Kita tidak ragu dan juga tidak pernah ragu selama bertahun-tahun bahwa doktrin-doktrin yang kita pegang saat ini adalah kebenaran masa kini, dan bahwa kita sedang mendekati penghakiman. Kita sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Dia yang dengan dikawal oleh rombongan malaikat suci akan muncul di awan-awan sorga untuk memberikan kesentuhan akhir keabadian kepada umat setia dan benar. Kemudian, ketika Dia datang, Dia tidak akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita, menghilangkan cacat karakter kita, atau menyembuhkan kita dari kelemahan perangai dan watak kita. Jika dilakukan untuk kita, semua pekerjaan ini akan selesai sebelum waktu itu. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang telah memelihara tubuh dan rohnya dalam kesucian, pengudusan dan hormat, maka akan menerima sentuhan akhir keabadian. Tetapi, mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan dan kotor, akan tetap demikian selama-lamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghilangkan cacat mereka dan memberi mereka karakter suci. Sang pemurni kemudian tidak duduk diam untuk melakukan proses pemurniannya dan menghapus dosa-dosa serta kerusakan mereka. Ini semua harus dilakukan pada jam-jam masa percobaan ini. Sekaranglah pekerjaan ini harus diselesaikan untuk kita. Bagaimanakah caranya pekerjaan ini harus diselesaikan untuk kita? Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 234 paragraf 5. Dalam karya besar penutup, kita akan menemui kebingungan yang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun, janganlah kita lupa bahwa 3 kuasa besar sorga sedang bekerja, bahwa ada tangan ilahi yang memegang kendali, dan bahwa Allah akan mewujudkan janji-janjinya. Dia akan mengumpulkan dari dunia suatu umat yang akan melayani Dia dalam kebenaran. Siapakah 3 kuasa besar sorga ini yang bekerja menolong kita? Roh Nubuat menjawab dalam Signs of the Times tanggal 11 Maret tahun 1903 paragraf 2. Mereka yang tunduk pada upacara baptisan yang khidmat berjanji untuk mengabdikan hidupnya dalam pelayanan Allah, dan 3 kuasa besar di sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
berjanji untuk bekerja sama dengan mereka, untuk bekerja di dalam dan melalui mereka. 3 kuasa besar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang ragu siapa Bapa dan siapa Anak, tetapi banyak yang bingung tentang Roh Kudus. Jangan takut, Roh Nubuat menolong kita. Science of the Times tanggal 10 Mei tahun 1905 paragraf 8 menjelaskan, jagalah diri Anda di tempat di mana 3 kuasa besar sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dapat menjadi daya guna Anda. Kuasa-kuasa ini bekerja dengan orang yang menyerahkan dirinya tanpa syarat kepada Allah, hati dan jiwa serta pikiran serta kekuatan. Jika seorang mengasihi aku, Kristus berkata, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami. Siapakah kami yang Yesus maksudkan? Kami yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan Anaknya. Bapa dan Anak akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimanakah Bapa dan Anak datang kepada kita dan diam bersama kita? Oleh kehadiran Roh-Nya Anak Allah. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita. Hal yang sama Yesus sampaikan dalam doanya, Kisah 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Kita yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan Anaknya. Jadi, karena Bapa di dalam Anaknya, maka saat kita menerima Anak Allah dalam hati kita, maka dengan sendirinya Bapa juga di dalam kita. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu di dalam Anaknya. Karenanya saat kita menerima Anak Allah dalam hati kita, maka itu sama dengan menerima Bapa dan Anaknya dalam hati kita. Sekarang, bagaimana caranya menerima Anak Allah dalam hati kita? Oleh menerima kehadiran Roh Anak Allah yang disebut Roh Kristus. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189, paragraf 3, yang berkata, mereka punya satu Allah, dan satu juru selamat, dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Satu Allah adalah Bapa, sebagaimana 1 Korintus 8 ayat 6 nyatakan. Dan satu juru selamat adalah Yesus Kristus, serta satu roh adalah Roh Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jelas bahwa 3 kuasa besar sorgawi itu, yang adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh-Nya Kristus. 3 kuasa besar sorgawi itu bukanlah Trinitas. Jadi, 3 kuasa besar sorga itu bekerja hanya melalui satu jalan, yaitu Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh menerima Kristus dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, maka 3 kuasa besar sorgawi menjadi bagian kita. Hingga akhirnya kita semua yang melayani Yesus dalam kebenaran, Yesus kumpulkan saat Dia datang kedua kali sebagai Raja kita dalam semaraknya yang agung. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang vital pada pagi hari ini, di mana 3 kuasa besar sorgawi akan menolong kami bila mana kami berserah penuh kepada Allah, agar kami pada akhirnya menang. Dan saat Yesus datang kedua kali, Raja kami dalam semaraknya, kami pun boleh menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hati ini,
Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka 3 kuasa besar tersebut, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian kami. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah oknum yang lain, tetapi Rohnya Kristus itu sendiri. Dan bila mana kami menerima Roh Kristus, itu sama dengan menerima Roh Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu di dalam Anaknya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.